Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali boleh berjumpa kembali di dalam Renungan Harian Kristen hari ini 5 Februari 2022. Saudara-saudaraku, kita bersyukur karena hari ini kita masih diberi kesempatan dengan tubuh yang sehat, jiwa yang sehat, bahkan roh yang bergairah untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita percaya sepanjang hari ini ada pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan yang sempurna atas setiap kita. Nah saudara, sebelum kita masuk lebih dalam lagi untuk mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kalau hari ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk menghirup udara yang segar, dan kami boleh bersama-sama menikmati hadirat Tuhan. Kami rindu lebih dalam lagi untuk merenungkan firman-Mu ya Bapa. Ajar kami Roh Kudus, ajar kami ya Tuhan, sehingga Engkau menemukan kami sebagai pribadi-pribadi yang layak di hadapan Tuhan. Dan kami rindu boleh lebih lagi Tuhan untuk melakukan bagian kami dengan sungguh-sungguh. Bapa, ini kami siap untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang menyampaikannya, seluruh saudara-saudara, seluruh anak-anak-Mu yang mendengarkan renungan ini. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menyediakan yang terbaik, bahkan Roh Kudus menjamah setiap saudara-saudara. Terima kasih Bapa, kami siap mendengar hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Judul kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengar pada hari ini adalah Ketika Anugerah Diremehkan, yang tertulis di dalam Yehezkiel 4 ayat 1 sampai 17. Nah saudara, saya akan membacakan Yehezkiel 1 sampai yang keempat. Lambang pengepungan kota Yerusalem. Engkau anak manusia, ambillah sebuah batu bata, letakkan di hadapanmu, dan ukirlah di atasnya sebuah kota, yakni Yerusalem. Ukirlah kota itu di dalam keadaan terkepung. Dirikan sebuah benteng pengepungan. Timbun pula tanah menjadi tembok pengepungan, dan tempatkan perkemahan tentara dan susun alat-alat pendobrak sekeliling kota itu. Lalu ambillah sebidang besi dan dirikanlah itu di antaramu dengan kota itu menjadi dinding besi. Kemudian tujukanlah wajahmu ke arah kota itu, sehingga kota itu dalam keadaan terkepung, dan engkaulah yang mengepung dia. Inilah menjadi lambang bagi kaum Israel. Berbaringlah engkau pada sisi kirimu, dan aku akan menanggungkan hukuman kaum Israel atasmu. Berapa hari lagi engkau berbaring demikian? Selama itulah engkau menanggung hukuman mereka. Amin. Saudara, Yehezkiel telah melihat kemuliaan Tuhan, dan akhirnya tiba saatnya untuk menyampaikan peringatan Tuhan atas kaum Israel. Tuhan berfirman kepada Yehezkiel tentang penghakiman Yerusalem dengan memberikan sejumlah tindakan simbolis. Beberapa penekanan yang Tuhan nyatakan menggambarkan kondisi yang akan menimpa kota Yerusalem. Yang pertama, Yehezkiel diminta untuk memperagakan Yerusalem yang terkepung oleh pasukan musuh dengan ia berbaring ke kiri selama 390 hari dan ke kanan selama 40 hari. Pengepungan akan menimpa kerajaan Israel di utara
selama 390 tahun dan kerajaan Yehuda di selatan selama 40 tahun. Kedua, Yeskiel juga diminta untuk makan dan minum seperti saat kota dikepung, yaitu roti dari campuran biji-bijian seberat 20 sikar dan air 1/6 hin atau sebanyak 1 liter sehari. Umat yang dikepung akan mengalami kekurangan makanan dan penderitaan yang besar. Ketika Yeskiel disuruh membakar roti itu di atas kotoran manusia, suatu kenajisan besar bagi orang Israel, apalagi bagi Yeskiel. Karena itu, ia memohon supaya ia tidak hidup dalam kenajisan, dan Tuhan memperbolehkan dia membakar rotinya di atas kotoran lembu. Semua ini memperlihatkan dahsyatnya penghakiman Tuhan. Ketika Yerusalem diserang dan penduduknya menderita, itulah saat Tuhan sendiri menghukum umatnya. Hal ini sangat penting karena sesungguhnya umat hidup dalam pemberontakan, sehingga mereka mengalami kejatuhan dan kesombongan mereka hancur di bawah penghukuman Tuhan. Mungkin kita berpikir bahwa Tuhan lebih beranugerah dalam masa perjanjian baru, karena ia tidak lagi menghukum umatnya seperti masa perjanjian lama. Padahal, hal ini seharusnya menyadarkan kita bahwa makin besar anugerah, makin tinggi standar yang dituntut. Jika umat Israel yang mau menerima hukum Taurat saja dihukum dengan begitu berat, apalagi kita yang telah menerima Injil Yesus Kristus. Sang nabi harus makan roti hanya seberat 20 sikal sehari, atau sekitar 10 ons. Dan ia harus minum air hanya 1/6 hin banyaknya, yaitu 1/4 liter, sekitar 8 ons. Cara berhemat makan menurut pola makan Lesius yang sangat berat adalah hanya dengan makan 14 ons makanan dan minum 16 ons minuman sehari. Sang nabi di Babel mempunyai cukup banyak roti dengan masih ada sisa, dan tiba di tepi sungai di mana ada banyak air. Namun demikian, supaya ia dapat meneguhkan nubuatannya sendiri dan menjadi satu teladan bagi orang Israel, Allah mengharuskan dia untuk hidup berhemat-hemat seperti itu, dan ia mematuhinya. Perhatikanlah, hamba-hamba Allah harus belajar untuk bertahan menanggung kesusahan dan menyangkal diri dari kenikmatan-kenikmatan yang diperbolehkan. Apabila dengan itu mereka dapat mendatangkan kemuliaan Allah, membuktikan ketulusan iman mereka, dan mengungkapkan belas rasa mereka terhadap saudara-saudara mereka yang sedang menderita. Tubuh harus dikendalikan dan ditundukkan. Alam puas dengan sedikit anugerah yang lebih sedikit lagi, tetapi hawa nafsu tidak akan puas dengan apapun. Sungguh baik jika kita membatasi diri dalam hal pilihan, supaya kita bisa menanggung penderitaan dengan lebih kaku karena kita sampai dibatasi oleh kekurangan. Dan pada masa-masa yang sulit dan ketika terjadi bencana, tidak sepatutnya kita memanjakan diri secara berlebihan, seperti orang-orang yang minum anggur dari bokor dan tidak berduka karena hancurnya keturunan Yusuf. Penghakiman yang sama seharusnya menimpa kita juga, tetapi Tuhan telah menebus dan menguduskan kita. Karena itu, jangan kita memandang rendah atau meremehkan anugerah yang diberikan Tuhan. Demikianlah saudara, renungan firman Tuhan yang dapat kita dengarkan pada hari ini. Kita percaya Tuhan yang menuntun kita, Tuhan yang memberikan pencerahan bagi setiap kita, sehingga firman Tuhan menjadi rema dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah saudara, mari kita tutup di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, sungguh kami bersyukur kami punya Allah yang dahsyat dalam hidup kami. Berkati setiap kami Tuhan dimanapun saat ini kami berada. Berilah kekuatan daripada Tuhan turun atas setiap kami, hikmat Allah, pengetahuan daripada Tuhan,
sehingga kami dapat menghadapi hari-hari kami dengan penuh sukacita, penuh dengan kebijaksanaan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang begitu besar yang kami rasakan. Engkau menyertai kami dengan kemurahan-kemurahan. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Berbicaralah terus di dalam hidup kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Semangat pagi dan semangat beraktivitas saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati.